Di Indonesia, truk yang mengangkut barang dalam kapasitas sangat besar sering banget kita lihat di jalanan Indonesia. Selain dari truk itu yang mengangkut barang dalam jumlah banyak dan besar, di jalanan Indonesia khususnya di daerah-daerah terpencil juga memiliki kontur jalan yang bisa dibilang cukup ekstrim dan menantang. Dan biasanya banyak truk-truk yang mungkin tidak akan kuat untuk menanjaki jalanan yang cukup ekstrim tersebut karena mesin dari truk tersebut tidak cukup tangguh untuk melawan jalan ekstrim yang ada di Indonesia. Tapi ada nama satu truk yang dari dulu sampai sekarang dikenal sangat kuat dan tangguh untuk menaklukkan jalanan yang ada di Indonesia. Bahkan truk ini juga sudah dikenal menjadi truk yang memiliki daya tahan mesin paling kuat yang ada di Indonesia. Dan nama truk ini adalah Hino Ranger. Pertanyaannya, bagaimana bisa Hino Ranger menjadi truk yang memiliki mesin terkuat yang ada di Indonesia? Jadi awal mulanya Hino Motors yang hari ini dikenal sebagai produsen truk dan bus Jepang papan atas yang ada di Indonesia memiliki sejarah panjang di pasar truk dunia dari dulu sampai dengan saat ini, yang dimana semua ini bermula dari sebuah perusahaan bernama Tokyo Gas Industry Co. pada tahun 1910 yang kemudian berkembang dan berubah arah perusahaan sehingga mampu memproduksi kendaraan-kendaraan berat untuk dipasarkan. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Hino menjadi perusahaan yang fokus pada kendaraan berat, terutama truk dan bus untuk pasar dunia. Dan di tahun 1963 dan juga 1964, pada tahun tersebut, Hino merilis truk yang bernama Ranger sebagai lini truk medium duty mereka untuk pasar dunia. Dan dengan dukungan teknologi pengalaman manufaktur dan juga kemitraan strategis dengan brand besar yaitu Toyota, Hino akhirnya mampu berkembang dalam dunia kendaraan komersil di pasar dunia pada saat ini. Dan untuk truk pertama yang memakai nama Ranger muncul di sekitar tahun 1964 dengan model truk KM300 yang dikategorikan sebagai truk kelas menengah dengan bobot bersih sebesar 3,5 ton. Dan gak berselang lama, Hino Ranger varian seperti KM320 dan juga KM340 juga diluncurkan ke pasaran. Dan pada awal kemunculan truk Hino Ranger ini, Hino Ranger dikhususkan untuk mengisi kelas truk medium yang ada di pasaran dan mulai membangun reputasi sebagai truk tangguh di medan berat pada saat itu. Dan seiring generasi demi generasi dari Hino Ranger, akhirnya Hino terus memperbaiki aspek mesin, sasis, transmisi, dan sistem desain supaya Ranger tidak sekedar kuat, tetapi juga menjadi truk yang efisien dan handal di berbagai kondisi. Dan akhirnya pada tahun 1978, Hino memperkenalkan mesin DQ100 dengan kubikasi 4507 cc yang memiliki output lebih tinggi, yaitu sekitar 110 PS untuk meningkatkan performa truk. Dan di tahun 1980-an, Hino mengeluarkan desain model baru dari jajaran Hino Ranger dengan kode sasis KL, yang dimana generasi berikutnya dari Hino Ranger ini adalah KL300, KL340, dan KL360. Dan truk Hino Ranger dengan series KL ini sudah menggunakan mesin DQ100 4,5 liter dan juga EC100 5 liter di jajaran varian truk-truk miliknya. Dan pada tahun 1990-an, di Jepang, Hino mengeluarkan Wind Ranger ataupun versi ubahan seperti Plus 5 dan One Up yang memperbaiki tampilan lampu dan desain muka dari truk tersebut. Dan di era 2000-an awal, Hino Jepang juga mengeluarkan Cruising Ranger dan versi faceliftnya menjadi Racing Ranger dan juga kemudian Space Ranger. Dan di versi ini upgrade signifikan dilakukan seperti merubah kabin yang lebih modern, sistem keamanan yang disempurnakan, pembaharuan mesin agar lebih kuat dan lebih sesuai dengan regulasi emisi yang semakin ketat. Dan di generasi inilah mulai digunakan secara lebih luas di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam varian Super Ranger, Jumbo Ranger, dan model-model bermuatan besar lainnya. Dan di generasi kelima, Hino Ranger yang diluncurkan pada tahun 2001 dikenal dengan nama Super Ranger ataupun Jumbo Ranger. Dan di tahun ini juga varian-varian mesin mutakhir mulai diperkenalkan oleh Hino, seperti mesin seri A05C yang diklaim mampu menghasilkan tenaga sampai dengan 260 PS dengan torsi maksimal di 882 Nm. Lalu pada tahun 2015, generasi ini juga menjalani facelift minor seperti grill baru berbentuk trapezoid terbalik. Lampu depan diperbarui juga, sasis dan rangka juga diperkuat, dan desain mur roda yang dinaikkan menjadi 10 mur roda dari biasanya 8 mur roda di varian truk kelas berat. Dan di generasi pra facelift ini juga ditambahkan sistem semi-floating suspension dan revisi sistem sasis agar truk makin tahan guncangan pada saat di jalanan jelek. Dan akhirnya versi facelift dari truk Hino Ranger ini diluncurkan pada tahun 2017 dengan membawa mesin yang berkode A05C yang menggantikan mesin J05E dan J08E sebelumnya. Dan di versi facelift ini transmisi manual 6 atau 7 percepatan dengan sistem otomatis Allison 6 kecepatan juga ditambahkan di truk Hino Ranger. Dan di generasi ini juga sudah dilengkapi dengan beragam tipe penggerak, mulai dari 4x2, 4x4, 6x2, 6x4 sampai dengan 8x4. Dan dari beberapa generasi truk Hino Ranger yang sudah saya sebutkan tadi, kita sebenarnya sudah bisa melihat kalau evolusi Ranger bukan sekedar pergantian desain, tetapi melainkan perubahan struktur internal, teknologi mesin, sistem sasis, transmisi, dan adaptasi kebutuhan pasar di medan jalan yang cukup ekstrim. Tapi sebenarnya apa kunci rahasia dari ketangguhan dari Hino Ranger ini?
Jadi ada beberapa alasan kenapa Hino Ranger ini bisa dikenal sangat tangguh dari dulu sampai dengan sekarang ini. Yang pertama, mesin dari truk Hino Ranger ini memang dirancang untuk ketahanan dan pemakaian berat, yang dimana mesin-mesin dari Hino Ranger biasanya dirancang dengan tingkat gap toleransi yang tinggi pada komponen penting seperti piston, head, blok silinder, dan lain-lain. Selain itu, bahan baja berkualitas tinggi juga digunakan pada saat pembuatan komponen-komponen inti pada truk Hino Ranger ini. Dan dengan pemakaian bahan baja berkualitas tinggi ditambah dengan toleransi presisi pada mesin, inilah alasan pertama yang membuat bagian mesin dari truk Hino Ranger tidak cepat aus pada saat dioperasikan. Kemudian banyak dari varian modern Hino Ranger sudah menggunakan turbocharger dan juga intercooler di truknya. Dan hal ini akan membuat performa tetap optimal saat beban berat, sambil menjaga efisiensi dan menjaga supaya mesin tidak overheat pada saat dijalankan. Kemudian truk-truk Hino Ranger juga memiliki karakter kurva yang kuat di rentang RPM rendah sampai dengan menengah, yang mana ini bisa membantu menggerakkan beban berat dari diam atau tanjakan, dan membuat mesin truk kerja lebih ringan pada saat membawa beban berlebih. Kemudian radiator besar, kipas pendingin, pipa coolant dengan aliran yang optimal, dan sistem manajemen suhu membantu mesin bekerja dalam kondisi panas yang cukup ekstrim. Dan sistem kelistrikan dari jajaran Hino Ranger ini seperti alternator dan proteksi kabel dari debu ataupun air. Hal ini juga bekerja membantu memastikan sensor, ECM, dan sistem pompa injeksi tetap bekerja walaupun dalam kondisi berat. Dengan beberapa alasan yang ada dari Hino Ranger ini tentu aja membuat truk Hino Ranger ini bisa sangat tangguh pada saat dioperasikan di jalanan yang cukup ekstrim. Bahkan untuk membuktikan ketangguhan Hino Ranger ini, Hino juga sempat mengikutsertakan Hino Ranger ini dalam ajang balap Rally Dakar sejak tahun 91. Dan prestasi Hino Ranger di Rally Dakar ini juga membuktikan ketahanan mesin dan sasis dari Hino Ranger di ajang balap ekstrim itu, yaitu Rally Dakar. Dan walaupun Hino Ranger ini memiliki kelebihan yang sangat mengagumkan dari segi ketahanan mesin, tapi tetap aja Hino Ranger ini memiliki kekurangan jika dibandingkan dengan kompetitor yang ada di kelasnya, yang dimana karena desain truk Hino Ranger ini memiliki desain yang kokoh dan struktur berat, konsumsi bahan bakar dari truk Hino Ranger ini akan jauh lebih boros dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian karena mesin generasi terbaru yang sudah menggunakan sistem injeksi elektronik, sensor juga sistem controller di truknya, ini tentu aja akan membuat biaya perawatan dari Hino Ranger ini akan menjadi lebih, dan memerlukan teknisi khusus yang sudah mengerti dengan perangkat-perangkat elektronik yang berada di Hino Ranger ini. Dan karena generasi dari Hino ini bisa dibilang selalu memiliki perubahan yang cukup signifikan, untuk pemilik model generasi lama menjadi akan lebih sulit mendapatkan suku cadang di pasar lokal, terutama untuk varian yang tidak dipasarkan secara luas atau sudah dihentikan produksinya di pasar Indonesia. Tapi di balik kekurangannya yang ada, tetap aja Hino Ranger sudah dikenal dengan truk yang sangat tangguh di jalan yang ada di Indonesia. Bahkan saking terkenal kuat dan tangguh Hino Ranger ini, banyak perusahaan besar Indonesia seperti PT Catur Putra, Manunggal, dan PT Dipo 88 yang mempercayakan armadanya menggunakan Hino Ranger ini. Jadi jelas, Hino Ranger ini adalah truk yang memang sudah dikenal sangat tangguh di kalangan masyarakat Indonesia. Karena emang truk ini didesain untuk jalanan ekstrim seperti jalanan yang di daerah-daerah Indonesia. Gimana nih menurut kalian tentang Hino Ranger ini? Setuju nggak kalau truk Hino Ranger adalah truk terkuat yang ada di Indonesia? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.